Adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita satu dulu ya. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Yes, istimewa. Gimana dengan adik-adik? AK1? Ya? Yes, istimewa. AK2? Yes, istimewa. Iya, Ibu yakin adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk beribadah bersama. Sebelum kita masuk dalam ibadah, Dik mau undang adik-adik sama-sama berdiri. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus sungguh manis dan indah. Buat Enci, buat adik-adik, buat mama papa, buat kita semua. Karena itu, kita semua harus taat kepada Tuhan Yesus. Untuk itu Enci mau undang adik-adik nyanyi lagu TAA, taat. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tetap berdiri ya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik Gebi. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga pada pagi ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah IHMPA dari awal hingga akhir
beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebagai lagu pembukaan kita pagi hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak. Nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur berbalasan yang akan dibaca dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh Adik Yuka. Pembacaan Mazmur terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Respon pembacaan Mazmur pagi hari ini, sama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 176, Allah adalah kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di pagi ini Engkau kembali mengumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara daring. Tuhan, kiranya dimanapun kami berada, kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berilah roh dan hati yang baik bagi kami, bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan,
Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Lama setelah Yusuf anak Yakub yang mati di tanah Mesir, orang-orang Israel bertumbuh semakin banyak yang mengakibatkan orang Mesir ketakutan. Dan Raja Firaun mengeluarkan satu perintah, di mana anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh. Ada seorang ibu yang menaruh anak laki-lakinya di dalam sebuah peti dan ditaruh di tepi aliran sungai Nil. Kemudian ditemukan oleh seorang putri Firaun dan menamai anak itu Musa. Ya, Musa adik-adik. Musa bertumbuh semakin besar. Musa melihat orang-orang Israel menderita. Musa sedih sekali. Musa nggak tega lihat orang-orang Israel menjadi budak di tanah Mesir. Tuhan memakai Musa menolong orang-orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir ke tempat yang Tuhan janjikan. Bagaimana cara Musa menolong orang Israel keluar dari tanah Mesir ya? Mari adik-adik, kita tonton video yang satu ini. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya.
Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Luar biasa sekali kan adik-adik? Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Tuhan menyertai orang-orang Israel untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Melalui Musa dan tongkatnya, air laut terbelah menjadi dua. Sehingga orang-orang Israel dapat melewati Laut Tiberon. Dan bangsa Mesir yang mengejar mereka tidak dapat melewati. Karena tongkat yang dipegang Musa dengan kuasa Tuhan menutup kembali laut yang terbelah itu. Penyertaan Tuhan tidak sampai di situ adik-adik. Pada bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru kepada Musa kalau orang Israel harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, berpegang teguh pada janji Tuhan. Jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus taat pada Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Kita harus ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut IHNPA, suka menolong, dengar-dengaran sama mama papa, taat mengikuti protokol kesehatan, dan yang paling penting adalah kita harus selalu bersyukur seperti bangsa Israel yang disertai Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa kita akan selalu disertai Tuhan dalam keadaan apapun. Jika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka apapun yang menjadi kesulitan kita, Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Adik-adik, aktivitas minggu ini akan dibagi dua. Yang pertama untuk kategori AK1, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD, akan membuat emotikon senang atau sedih sesuai dengan gambar yang telah tersedia. Jadi adik-adik bikin emotikon muka senyum atau muka sedih kalau misalnya gambarnya itu
itu menunjukkan perbuatan baik dan buruk. Itu untuk kategori AK1. Yang kedua, untuk kategori AK2, yaitu kelas 3 dan 4 SD, mengisi teka-teki yang kotak di blok itu menjadi satu kata, kemudian adik-adik lengkapi kalimat yang tersedia. Aku mau titik. Ya, itu untuk kategori AK2, kelas 3 dan 4 SD. Jangan tertukar ya adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas. Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan pagi ini dengan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul dalam IHMP online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat IHMP online ini. Berilah kepada kami semua kesehatan agar kami dapat bisa kembali berkumpul untuk memuji nama-Mu. Kami berdoa untuk adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati adik-adik agar mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati Encik dan Engku yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu dalam IHMPA hari ini. Berikanlah kesehatan kepada Encik dan Engku agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik Isel dan adik-adik yang lainnya yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan Yesus, sembuhkanlah segala sakit penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah virus COVID-19 dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan bagi presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan kepala desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan para pemimpin gereja kami agar dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah pendeta kami, pendeta Henry Yakob dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami kesehatan dan panjang umur.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampunilah kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dapat adik-adik masukkan ke dalam celengan yang telah disediakan. Adik-adik, mari kita bernyanyi persembahan dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Rio. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami memberikan persembahan kami. Berkati juga tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan kuduskan dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA Minggu 6 Februari 2022. Warta yang pertama, ibadah IHMPA online pada tanggal 13 Februari 2022 via Zoom online pada jam 8.30 WIB. Warta kedua, persembahan dimasukkan dalam celengan yang telah diberikan, dan persembahan ini dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022. Warta berikutnya, latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Rabu jam 10 sampai dengan jam 11.30 WIB lewat Google Meet. Pelatih Ciines yang mau mendaftar bisa menghubungi CVV. Warta selanjutnya, adik-adik harus selalu rajin mengerjakan aktivitas ya, karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik di dalam ibadah IHMPA. Warta berikutnya, ucapan terima kasih untuk adik Gebi, adik Yuka, adik Rio, dan adik Ivi atas pelayanannya pada minggu pagi hari ini. Selanjutnya, tugas minggu depan pada tanggal 13 Februari 2022 melalui Zoom online yaitu doa menghadap Allah adik Maksi, pembacaan Mazmur puji-pujian adik Nuika, doa persembahan adik Matthew, doa pengutusan adik Queen. Warta berikutnya, permintaan nilai agama untuk anak sesuai kesepakatan dengan Komteo. Poin penilaian yang dilakukan antara lain: kehadiran anak layan di ibadah IHMPA 50% yang dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitas. Yang kedua, hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya dinilai oleh pelayan.
Yang ketiga, keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan Pelkat PA selain paduan suara. Dan yang keempat, keaktifan anak dalam latihan paduan suara. Warta selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan apabila sehabis jalan, saat masuk ke rumah, langsung mandi serta ganti baju. Demikianlah Warta PA untuk minggu pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Enci undang semuanya untuk berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 292. 292 bait 1 dan 4. Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Adik-adik, sekarang kita akan doa untuk doa penutup, dan doa penutup akan dibawakan oleh adik Ivi. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati Ivi dan teman-teman mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kami semua supaya menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan hormat kepada orang tua. Berkati Enci dan Engku yang sudah mengajar kami. Dalam nama Yesus, ini doa kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik, mama, papa, si Engku, dan keluarga yang dikasihi. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk saat teduh. Silakan duduk semuanya, kita akan saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.